Oke, balik lagi di channel saya. Seperti biasa kita masih bahas jam tangan. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah komen, subscribe, dan juga share video-video saya. Tanpa terasa YouTube channel saya sudah hit di 1000 subscriber. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian. Dan hari ini kita nggak akan review atau unboxing jam tangan, tapi kita akan review 3 jam tangan yang ada di depan saya ini. Kalau ini koleksi-koleksi saya yang lama, jadi nggak perlu kita bahas. Tapi bisa kalian lihat di sini ada sesuatu yang baru, yaitu box jam tangan saya. Jadi saya lama nggak upload video kemarin karena saya menabung dulu, bekerja keras untuk membeli box jam tangan ini ya. Dan akhirnya sudah terbeli dan sudah nggak buluk lagi. Tapi ini nggak akan kita bahas, jadi kita singkirkan aja. Langsung aja kita bahas 3 jam tangan yang ada di depan saya. Jadi hari ini saya ingin kasih rekomendasi buat kalian untuk kolektor pemula ataupun buat kalian yang masih pelajar. Di sini ada 3 buah jam tangan yang harganya nggak terlalu mahal, tapi jam tangan ini memiliki nilai histori dan juga cukup dihargai ya di dunia horologi. Oke, jadi kita akan bahas satu persatu. Mungkin ada lagi jam tangan yang tidak saya sertakan di sini, tapi ini mewakilkan untuk jam tangan yang layak dikoleksi sebuah jam tangan. Yang pertama adalah jam tangan Casio F91. Jadi jam tangan ini bukan jam tangan yang mahal, harganya masih di 100 sampai dengan 200 ribuan. Kalau saya nggak salah, saya beli jam tangan ini masih di harga 150 ribuan waktu itu. Dan jam tangan ini cukup robust. Dia bisa kita jadikan daily driver. Nggak ada yang spesial, ukurannya 38 mm. Dia juga cukup tipis. Jadi kalau kalian sebelumnya nggak pakai jam tangan terus kalian ingin mencoba untuk memakai jam tangan ini layak untuk kalian coba. Tentunya jam tangan ini adalah jam tangan Casio original. Kalau kita lihat histori dari jam tangan ini, banyak tokoh-tokoh penting yang pernah memakai jam tangan Casio F91. Di antaranya adalah Presiden Amerika Barack Obama, dan juga ada Gubernur Jakarta yang juga terlihat pernah memakai jam tangan ini. Ini adalah F91 dan dia bahannya masih terbuat dari rubber seperti ini, nggak seperti G-Shock. Dia hanya tahan di 5 atm ya, atau 50 meter. Tapi jam tangan ini juga sering banget saya pakai, jadi dipakai berenang pun kayaknya nggak apa-apa ya, karena jam tangan ini juga sering banget saya pakai berenang, bahkan di laut ya. Ini adalah F91 di harga 100 sampai dengan 200 ribuan. Dan yang kedua kita akan bahas jam tangan bracelet di sini. Ini sebenarnya adalah jam tangan istri saya. Tapi saya pinjam buat saya review. Tapi jam tangan ini sebenarnya universal, bisa dipakai cowok atau cewek. Dan ini adalah jam tangan Casio A159 dengan dimensi yang hampir mirip dengan Casio F91 tadi. Dia bedanya ada pada strapnya. Di sini strapnya menggunakan bracelet. Meskipun bukan solid link, tapi dia cukup kuat ya, dan ini sudah bertahun-tahun juga dipakai oleh istri saya. Jadi cukup layak untuk dikoleksi pertama, dan harganya masih di 200 sampai dengan 300 ribuan. Kalian bisa cek di marketplace, masih banyak yang jual juga. Terus bedanya apa dengan F91? Hanya pada braceletnya. Terus kemudian pada lapisan yang ada pada headnya di sini atau pada unitnya nih ya. Jadi di sini bahan plastik yang dilapisi dengan seperti coating chrome ya, dan dia terlihat seperti chrome padahal dia adalah plastik. Backcase-nya juga seperti ini, ukurannya sama persis dengan F91, nggak ada fitur yang spesial, sama persis fiturnya dengan F91, cukup basic, hanya ada alarm dan juga stopwatch. Dan ada juga satu lagi jam tangan saya yang mirip dengan A159, ada A168. Jadi A168 adalah versi lebih advance dari A159. Jadi dia memiliki dimensi yang lebih tebal. Mungkin kalian bisa langsung cek video saya sebelumnya yang pernah bahas unboxing A168. Jadi terus kemudian dia ada fitur light-nya nggak seperti ini ya. Kalau ini kan masih ada lampu di sini, kalau yang A168 sudah iluminasi. Jadi lampunya merata di seluruh LCD-nya. Seperti itu. Dan dia sama water resistant di 50 meter. Jadi masih bisa untuk kita pakai berenang di kolam renang ataupun seperti ini penampakannya. Ini adalah Casio A159. Dan yang ketiga ini adalah jam tangan CA53W dengan fitur kalkulator seperti ini. Kalau kalian
lahir di zaman yang sama dengan saya di tahun 90-an. Tentunya di awal tahun 2000-an banyak teman kalian yang pakai jam tangan ini ya. Dengan fitur kalkulator seperti ini, meskipun nggak kepake fitur seperti ini, tapi terlihat cukup futuristik dan juga cukup unik. Dan jam tangan ini juga pernah dipakai di film Back to Future ya, kalau kalian lihat. Oke, dengan ukuran nggak terlalu gede di sini, ukuran lebarnya 38 mm dan lak to laknya kemungkinan di 40-an ya, 40 mm. Seperti ini fiturnya, dia juga masih rubber seperti ini dan nggak mahal. Jam tangan ini masih di harga 200 ribuan, masih banyak banget di marketplace. Oke, dan buat kalian para pelajar ataupun mungkin yang baru pertama kali ingin mengoleksi jam tangan ini layak banget buat kalian koleksi. Dan jam tangan ini meskipun kita udah dewasa masih pede ya pakai jam tangan ini, apalagi sekarang kan musimnya dimana barang-barang banyak barang retro yang dipakai lagi di zaman sekarang ya. Jadi mungkin ini bisa menambahkan kesan retro pada fashion kalian. Meskipun kalian bukan kolektor jam tangan ini juga cocok buat kalian yang ingin menjadikan jam tangan ini sebagai daily driver ataupun beater ya. Oke, dan ini cukup kuat, sering saya pakai hujan-hujan, sering juga saya pakai ke kantor, dan pakai baju apapun masuk pakai jam tangan ini. Dan ada beberapa jam tangan lagi yang bisa saya rekomendasikan, tapi barangnya nggak di sini. Ada Casio F94 dengan face yang hampir mirip seperti ini ya, seperti F91, cuman dia memiliki strap yang lebih pendek dan juga di dialnya ada semacam chronograph. Dan demikian beberapa jam tangan yang saya rekomendasikan buat kalian yang baru mulai untuk mengkoleksi jam tangan, atau buat kalian para pelajar yang ingin memakai jam tangan yang tentunya original. Dan semuanya di sini Casio, karena menurut saya Casio adalah brand yang kualitasnya cukup baik, tapi harganya sangat terjangkau menurut saya. Karena di antara jam tangan yang ada di depan saya ini harganya masih di bawah 500 ribuan, bahkan bisa dibilang di bawah 200 ribuan ya. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa lagi.